Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Administrasi Bisnis Otomotif. Saya yang bernama Arya Nugraha ingin mewawancarai Kepala Gudang yang bernama Pak Jamal. Baik Pak, saya akan nanya yang pertama, bagaimana sistem penataan barang yang diterapkan di gudang saat ini? Penataan barang pada saat ini ya di gudang PT Beta S3 Geraha itu cukup teratur karena metode yang sangat strategis, perorganisasiannya dari penerimaan, cek kualitas, bersama penyimpanan, terus pengiriman segala macam. Nah itu sangat teratur. Oke. Baik, yang kedua, apakah setiap barang memiliki lokasi penyimpanan? Iya, kita terpisah ya. Ada yang spare part yang slow moving sama spare part yang fast moving. Kita bedakan. Baik, yang ketiga, bagaimana prosedur dalam penyimpanan dan pengambilan barang di gudang? Untuk penyimpanan kita dari penerimaan kita ada kadang prosesi analis untuk menganalisa barang dari supplier ke bagian gudang, terus kita lakukan sesuai dengan number analisis barangnya atau sama kualitas barang kualitasnya. Setelah itu untuk pengambilan barang kita dari pihak yang melakukan pemodelan barang. Setelah itu ke bagian Pak Analis kita ada dua, tiga Pak Analis DT alat berat sama Pak Analis umum. Terus processing juga ada tiga juga. Terus untuk pengambilan barangnya setelah melakukan pemodelan ke Pak Analis melakukan BPB, pembuatan BPB diserahkan ke bagian administrasi buat SPB. Berdasarkan SPB tersebutlah baru bisa diambil barang tersebut. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, bagaimana kondisi keamanan gudang saat ini? Kondisi sangat terjaga. Baik, yang selanjutnya yang nomor 5, apakah terdapat sistem pengamanan seperti kunci tambahan atau pembatas area? Iya, ada. Seperti yang kita lihat, pagar juga ada, terus kuncinya juga ada, terus antara lantai 1 dengan basement juga tertutup. Terus yang keenam, apakah pernah terjadi kehilangan atau kesalahan penatapan barang? Ada untuk penetapan barangnya, ada juga. Terus tidak terlalu sering lah. Baik, yang ketujuh, bagaimana pengaruh keamanan gudang terhadap kualitas barang? Pengaruhnya sangat itu ya, sangat terjaga juga, karena kita bedakan antara barang yang berat yang slow moving kita letakkan di area terbuka. Terus untuk barang yang slow moving kita simpan di tempat yang tertutup. Terus bagian ukuran gudang, apakah ukuran gudang saat ini sudah mencukupi untuk aktivitas penyimpanan? Iya, sudah. Terus nomor 9, bagaimana pengaruh luas gudang terhadap penataan barang? Pengaruhnya karena kita ada dua tempat ya gudang. Terus menurut saya sih luasnya cukup sih. Terus nomor 10, apakah keterbatasan ruang mempengaruhi kualitas barang? Iya, ada juga barang-barang kita yang
tersimpan barang-barang yang slow moving. Nah, itu juga banyak yang dalam satu rak itu ada beberapa item barang. Baik, yang selanjutnya bagian identitas barang. Yang 11, apakah semua barang memiliki identitas atau plat number? Iya, itu berdasarkan plat number ya, bukan pakai barcode segala macam. Plat number. Baik, selanjutnya bagaimana bentuk identitas barang yang digunakan? Iya, pakai plat number. Plat number utama dia bagian satu, terus ada plat number interchange lagi. Terkadang kita interchange ada 3 sampai 4 sampai 5 gitu. Terus selanjutnya, apakah identitas tersebut membantu dalam pencarian dan pengendalian kualitas? Ya, sangat penting. Terus selanjutnya, akses gudang. Yang ke-14, siapa saja yang dibolehkan mengakses gudang? Yang pertama kemungkinan itulah manajer ya. Manajer gudang, manajer posisi, terus kepala gudang, staf-staf gudang, terus bagian processing juga diperbolehkan. Terus ada juga orang-orang yang diperbolehkan tapi diketahui oleh pihak gudang. Oke, selanjutnya, apakah aturan akses tersebut sudah diterapkan dengan baik? Sudah. Oke, selanjutnya, apakah terdapat kendala dalam akses keluar masuk gudang? Tidak ada. Tidak ada. Terus, bagaimana pengaruh akses terhadap keamanan dan kualitas barang? Keamanan kita kan udah dari pertama udah kita pisahkan tuh. Untuk barang-barang berat yang barang-barang slow moving kita ditempatkan area terbuka. Untuk yang slow moving barang-barang yang ringan, yang pas moving barang-barang yang ringan kita simpankan di tempat area yang tertutup. Baik, saya akan melanjutkan wawancara kepada manajemen gudang yang bernama Pak Arifin. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah barang dikelompokkan berdasarkan frekuensi? Ya, barang dikelompokkan berdasarkan frekuensinya. Terus yang kedua, apakah penetapan barang sudah sesuai dengan tingkat penggerakannya? Sudah kita sesuaikan berdasarkan frekuensi. Yang ketiga, apakah masih terdapat barang dengan frekuensi berbeda dalam satu lokasi? Idealnya itu tidak ada. Oke. Terus yang keempat, bagaimana pengaruh terhadap efisiensi dan kualitas barang? Pengaruh efisiensi terhadap kualitas barang ya. Jadi pengaruhnya itu pengambilan barang itu lebih cepat, mengurangi kesalahan sehingga barang itu kualitas barang itu bisa terjaga. Oke. Yang selanjutnya, apakah fasilitas penyimpanan seperti rak sudah memadai? Sudah memadai. Namun perlu sedikit penambahan di beberapa area. Oke. Terus yang selanjutnya, apakah ada fasilitas yang belum dimanfaatkan secara optimal? Sudah semuanya tadi manfaatnya secara optimal. Oke. Terus yang selanjutnya, bagaimana pengaruh fasilitas terhadap penataan barang dan kualitas barang? Fasilitas yang memadai itu sangat berpengaruh terhadap kualitas barang. Jadi pengambilan barang itu lebih cepat, mengurangi kesalahan pengambilan barang. Terus alur kerjanya lebih rapi sehingga kualitas barang itu bisa terjaga. Oke. Terus yang selanjutnya, apakah terdapat aturan batas maksimal penumpukan barang? Aturan secara tertulis itu tidak ada. Ya. Namun kita memperhatikan kualitas raknya, berapa kira-kira penumpukannya gitu ya, dengan kualitas barang yang kita tumpukan dengan kualitas raknya. Dan yang lebih utama masalah keselamatan yang perlu kita perhatikan dalam penumpukan barang. Oke. Terus yang selanjutnya, apakah aturan tersebut selalu diterapkan? Karena kita tidak ada aturan,
tidak ada aturan dalam penumpukan, sehingga maka kita hanya memperhatikan dari faktor keselamatan dan kualitas raknya. Oke, yang selanjutnya apa yang dilakukan jika terjadi kelebihan barang atau overload? Pertama kita memindahkan ke area lain. Oke. Itu pertama. Terus keduanya kita menata ulang agar lebih efisien. Terus yang ketiga kita biasa melakukan pengirim barang itu lebih cepat agar penumpukan bisa berkurang. Oke. Terus yang selanjutnya bagaimana mempengaruhi penumpukan terhadap kualitas barang? Pengaruh penumpukan terhadap kualitas barang. Nah, penumpukan yang berlebihan itu sangat mempengaruhi kualitas barang, sehingga terjadinya kerusakan pada paket barang tersebut, penyok dan sebagainya, sehingga barang itu kualitasnya bisa berkurang. Oke. Udah segitu aja Pak. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan wawancara kepada Pak Iwan, yaitu staf gudang. Baik Pak, saya akan menanyakan beberapa hal di sini. Yang pertama, apakah barang yang disimpan mudah untuk ditemukan? Ya, mudah ditemukan. Terus yang kedua, bagaimana sistem identitas barang? Pakai plat number ya. Rata-rata barang di gudang pakai plat number. Pakai plat number. Terus yang ketiga, apakah masih terdapat barang yang sulit dicari? Enggak, kadang-kadang. Kecuali barang yang baru yang tidak ada dalam sistem. Nah, itu kita simpan di tempat yang mudah kita ambil itu. Enggak ada masalah. Oke. Terus yang selanjutnya, bagaimana dampak penataan barang terhadap kecepatan pencarian? Selama ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke. Yang selanjutnya, bagaimana barang mudah dijangkau saat diambil? Mudah, karena raknya tersusun rapi dan barang di luar pun kita susun sesuai dengan fisik masing-masing. Oke. Terus yang selanjutnya, apakah dalam proses pengambilan harus memindahkan barang lain terlebih dahulu? Tidak semua barang, hanya satu atau dua item paling. Kalau barang yang kecil-kecil tidak pernah ada masalah. Kecuali barang yang di luar itu pun tidak semua aman sih. Oke. Terus yang selanjutnya, bagaimana kondisi penataan barang di rak bagian bawah atau atas? Kalau untuk penataan rak atas itu barang-barang ringan, kalau yang bawah itu kadang barang-barang yang berat. Jadi kalau pengambilan itu lebih mudah. Oke. Selanjutnya, apakah kondisi ini mempengaruhi kualitas barang? Kalau di rak tidak ada masalah. Karena masing-masing rak ya. Untuk kondisi yang ringan sama-sama ringan, yang berat pun sama-sama berat ya, tidak masalah. Oke, selanjutnya apakah kondisi gudang sudah memberikan rasa aman bagi karyawan? Aman selama ini, tidak ada masalah. Selanjutnya, bagaimana kenyamanan kerja di dalam gudang? Suhu, fasilitas, ruangan. Selama ini tidak ada masalah. Suhu di ruangan dan kualitasnya semua terlengkapi. Oke, terus selanjutnya, apakah penataan barang mempengaruhi kinerja karyawan? Tidak. Tidak. Terus selanjutnya, apakah pernah terjadi resiko kecelakaan kerja akibat penataan barang? Selama ini di gudang, selama saya di sini belum pernah. Belum pernah. Oke, selanjutnya, bagaimana kondisi ruang gerak di dalam gudang? Cukup untuk posisi gerak, cukup leluasa. Terus selanjutnya, apakah lorong antar rak sudah cukup luas? Lumayan, cukup luas. Terus selanjutnya, apakah karyawan mengalami kesulitan saat mengambil barang? Tidak.
Apakah kondisi ini beresiko terhadap barang atau karyawan? Tidak. Tidak. Oke. Segitu saja Pak Iwan.